Halo semua, kembali lagi di channel Belajar YouTube. Nah, teman-teman, kali ini ya, saya akan memberikan beberapa trik untuk kalian semua tentunya ya. Nah, yang pertama itu ya, bagaimana ya caranya kita agar tidak kehabisan dalam membuat video atau konten ya teman-teman ya. Ini yang perlu saya bahas teman-teman. Nah, dan ini juga ya, ini sebuah masukan tentunya buat kalian semua. Jadi begini, ada beberapa hal ya yang membuat kita tidak akan kehabisan membuat sebuah konten teman-teman. Jadi saya akan bahas secara singkat ya. Untuk yang pertama ini ya, bagaimana caranya supaya kita ya, kalau kita nge-YouTube itu tidak kehabisan konten ya. Karena ini ya, ini yang sering teman-teman keluhkan ya. Mereka hanya mempunyai satu channel tapi bisa kehabisan membuat konten teman-teman. Nah, ini apa penyebabnya sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi ya, yang perlu kalian perhatikan, yang pertama itu, kalian itu dalam membuat konten, teman-teman buat sesuai dengan skill yang kalian miliki ya teman-teman ya. Hobi yang kalian miliki, pekerjaan atau usaha yang kalian miliki tentunya teman-teman. Itu sebenarnya kalau kita lakukan cara itu, ini tidak akan kehabisan yang namanya konten teman-teman. Karena kalian menguasai konten tersebut tentunya ya. Itu kan sangat gampang membuatnya. Nah, kalian sudah kuasai semuanya ya. Kalau kalian itu sudah kuasai semuanya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman bisa baca di kolom komentar. Kalian bisa membuat sebuah konten ya dengan komentar teman-teman yang ada di video kalian. Itu bisa kalian jadikan sebuah ide konten teman-teman. Nah, terus jika ada sebuah pertanyaan, kalian pasti bisa menjawabnya. Nah, terus yang ketiga, ini sering dilakukan oleh teman-teman YouTuber lain ya. Lihat konten yang satu tema dengan channel kalian. Ya, kalian lihat konten yang satu tema dengan channel kalian. Kalau bisa channel luar negeri ya teman-teman ya. Kalau nggak bisa dalam negeri pun nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu bisa lihat konten ya yang satu tema dengan channel kalian, yang ada di luar negeri ataupun di dalam negeri ya teman-teman ya. Yang penontonnya itu ramai ya. Yang penontonnya itu banyak. Cara ini sering dipakai oleh teman-teman lain. Lalu apa yang kalian lakukan? Kalian itu bisa meniru seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian tonton channel besar yang tentunya satu tema dengan channel kalian ya. Terus kalian bisa tiru. Jadi sangat mudah teman-teman. Kalian itu tidak akan kehabisan konten teman-teman. Ini sudah biasa ya. Channel-channel besar pun banyak yang seperti ini teman-teman. Nah, terus ya, yang kedua itu ya, saya akan membahas mengenai cara cepat memancing penonton alami. Sehingga membuat channel kita itu lebih cepat berkembang tentunya. Yang pertama ya, kalian bisa lakukan dengan cara menonton sendiri teman-teman, tetapi memakai trik yang benar ya. Jadi bukan memakai trik asal-asalan. Kalau memakai trik asal-asalan, monet sih monet ya teman-teman ya. Cuma ya, setelah monet, nasib kalian akan seperti teman-teman yang penghasilannya itu $1 ya, atau tidak sampai $1. Nah, biar kalian tidak seperti itu ya,
Ini biasanya mereka itu monet terlalu cepat teman-teman. Belum punya penonton alami. Dan ini banyak sekali kasusnya ya teman-teman ya. Ini banyak sekali kasusnya. Biasanya mereka ya yang kejar jam tayang itu memakai yang namanya RDP ya. Atau nonton pakai PC, memakai playlist. Terus di cloning Chrome. Ya mungkin bisa monet teman-teman, tapi nggak bisa ya memancing penonton alami tentunya. Nah, jadi cara yang saya pakai ini memang agak sedikit lambat teman-teman. Tetapi ini bisa memancing penonton alami tentunya. Nah, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya itu? Jadi begini teman-teman. Nonton video sendiri ya, supaya channel itu cepat ramai ya penontonnya ya. Langkah untuk menonton video kita sendiri itu dengan benar untuk memancing penonton alami ya, dan bisa tentunya membuat channel lebih cepat berkembang ya teman-teman ya. Yang pertama ya, kalian buat 10 email aktif ya. Ingat ya, kalian membuat 10 email aktif. Nah, yang kedua, teman-teman itu buat konten ya yang kalian kuasai tentunya. Konten yang sesuai dengan skill kalian, hobi, pekerjaan atau usaha yang kalian miliki tentunya. Nah, yang ketiga, teman-teman tonton secara manual ya. Kalian menontonnya secara manual. Jangan memakai playlist kalau ingin channelnya cepat berkembang tentunya. Kalau memakai playlist itu bisa ya teman-teman ya, tapi untuk kejar jam tayang. Jadi yang pertama teman-teman ya, yang pertama itu email aktif ya. Kalian menggunakan email aktif itu bisa untuk menonton video kalian sendiri teman-teman. Contoh seperti ini. Misal konten saya ini tentang tutorial ya. Itu bisa kalian upload menonton video ya. Menonton video kalian dengan channel tutorial ya. Tentunya channel yang sudah besar dengan penonton yang ramai ya teman-teman ya. Itu dengan formasi 131 teman-teman. Contoh satu itu adalah channel yang sudah besar tentunya, yang satu tema dengan channel kita teman-teman. Saya contohkan di sini channelnya Mbak Khairunisa Adlina ya. Kenapa saya katakan itu channel besar ya? Subscribernya sudah banyak ya, dan penontonnya itu jutaan teman-teman. Lalu tiga itu apa ya teman-teman ya? 3 itu adalah video kita teman-teman. Dan satu lagi itu video channel yang sudah besar, yang satu tema tentunya dengan channel kita. Jadi 131 ya. Satu itu adalah channel yang satu tema dengan channel kita, channel orang lain ya. 3 itu video kita teman-teman. Nah, satu itu ditutup, satu lagi itu adalah channel milik orang lain ya, yang tentunya satu tema juga dengan channel kita teman-teman. Jadi itu namanya 131 ya teman-teman ya. Nah, kalian menontonnya jangan lebih dari 2 jam teman-teman. Jangan lebih dari 2 jam kalian menontonnya. Setelah itu teman-teman bisa logout ya, atau keluar dan ganti email lagi. Kalian lakukan cara menontonnya yang sama ya teman-teman ya, hingga 10 email. Kan kita mempunyai 10 email aktif tadi ya. Cara seperti ini ya, ini bisa memancing penonton alami. Ini kenapa saya katakan bisa, karena ya video kita itu nanti akan disodorkan ke penontonnya channel besar tersebut teman-teman. Nah, kalau nonton video sendiri nggak di-upload ya, itu rekomendasinya ya, itu rekomendasi video kalian akan direkomendasikan ke video kalian sendiri teman-teman.
Oleh karena itu, kita bisa mengoplos dengan channel yang satu tema dengan channel kita ya. Nah, buat teman-teman ya, ketika video kalian sudah direkomendasikan ya, video kalian itu sudah direkomendasikan kemana-mana, tetapi ya kalian tidak mempunyai video yang lebih atau yang menarik ya, atau yang bermanfaat atau yang menghibur ya teman-teman ya, makanya nggak jalan juga teman-teman. Karena ada yang bilang ya, mereka sudah mengupload video tapi tidak ada perkembangan. Ya salah satu penyebabnya yaitu ya teman-teman ya, video kalian itu tidak bisa membuat orang betah menonton video kalian. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah terus yang ketiga ya, yang ketiga ini ya teman-teman ya, kalau kita mempunyai banyak channel, kalau kita tahu triknya itu dalam membangun sebuah channel, itu nggak akan terasa berat teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena kita tahu triknya ya. Nah jadi saya pastikan buat teman-teman yang tidak paham triknya, kalian membuat satu channel YouTube saja ya, itu akan terasa berat teman-teman. Apalagi ya yang hobi kalian itu suka sub for sub, nonton satu video lalu like, comment, subscribe, itu kalian lakukan secara terus menerus ke teman-teman yang lain, rekomendasi kalian itu akan acak-acakan ya. Dan itu ya, itu bahkan bisa merusak channel kalian teman-teman. Makanya ada yang bilang gotong royong akan merusak channel. Itu benar ya teman-teman ya, itu benar. Kalau menonton video sesama channel kecil itu nggak dioplos teman-teman, saya yakin ya channelnya bakalan rusak teman-teman. Itu sudah pasti teman-teman. Karena apa? Rekomendasinya akan acak-acakan. Nah tapi beda ceritanya kalau kita memakai yang namanya trik oplos video teman-teman. Karena video kita akan berkaitan dengan apa yang kita oplos ya, dengan channel besar yang kita oplos teman-teman. Itu sebenarnya adalah ya, kita sedang mengakali algoritma. Dan banyak yang bilang itu nggak masuk akal teman-teman. Tapi apa yang terjadi ya, kalian bisa lihat channelnya Insan Tutor atau channelnya Belian Tutorial atau channelnya Esa Santuy ya teman-teman ya, itu penontonnya bisa rame teman-teman, dan mereka jadikan sebuah konten. Dan yang nontonnya, channelnya itu banyak perkembangannya juga teman-teman. Kenapa ada perkembangan? Mereka sudah nonton di channel lain ya, mungkin setahun 2 tahun ya, channelnya itu nggak ada berkembang. Nah ternyata setelah mereka memakai trik oplos video, channel mereka bisa berkembang. Walaupun nggak semuanya ya teman-teman ya, mungkin dari 3000-an ya, 3000-an channel yang berkembang mungkin 2500 ya. Nah jadi buat teman-teman ya, trik ini bisa membantu kalian ya dalam membangun sebuah channel, membuat channel lebih berkembang tentunya. Dan akun yang kalian pakai buat nonton itu ya, buat mengupload itu akan terdeteksi sebagai akun yang aktif teman-teman. Nah yang terpenting ya, kalian itu buat satu akun, satu channel ya teman-teman. Itu kalau untuk nonton. Kenapa ya? Supaya trik ini bisa bekerja secara maksimal ya teman-teman ya. Karena ya trik ini kita membuat seolah-olah kita itu menyamar sebagai penonton aktif teman-teman. Karena penonton aktif itulah yang akan bisa ya merekomendasikan video-video kita. Karena rekomendasi tercatat dari kebiasaan penonton ya. Nah jadi trik oplos video ini ya, ini mengakali seolah-olah ya kita itu menyamar sebagai penonton aktif teman-teman.
Karena di YouTube itu yang dicari adalah penonton aktif. YouTube tanpa penonton aktif itu akan mati, teman-teman. Jadi penonton aktif itulah yang dicari. Nah, di video kali ini ya, saya hanya memberikan motivasi buat teman-teman ya, dan beberapa trik ya, supaya kalian itu tetap semangat dan jangan berhenti di tengah jalan ya, teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti itu saja penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.